Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cerdas Nusantara, ketemu lagi dengan Bapak di Ali Roses Channel. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu masalah tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran 1. Anak-anak, pada pembelajaran 1 ini tolong diperhatikan gambar ini. Gambar yang pertama, ini kira-kira gambar apa ya? Orang sedang berolahraga, bisa. Gambar yang kedua, ibu sedang menjemur pakaian. Gambar yang ketiga, alat memasak. Gambarnya ini panci, kompor menyala, airnya mendidih, ini anak-anak ya. Nah, dari gambar-gambar tersebut dalam bukumu bisa kamu baca sambil didengarkan. Ini. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Nah, mari kita bahas. Yang sering terjadi dalam kehidupan kalian ini, menjemur pakaian, memanfaatkan energi sinar matahari. Ibu memasak, keluargamu memasak, memanfaatkan energi api. Apakah tubuh manusia juga menimbulkan energi panas? Mari kita pelajari selanjutnya. Ayo membaca. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu
dan gesekan antara mistar dengan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, dari sini kita beralih ke belakang anak-anak. Di semester 1 Bapak sering menjelaskan masalah paragraf, masalah bacaan, bahwa kalian harus rajin belajar dengan membaca, sehingga membaca menjadi kebiasaan. Dalam sebuah membaca yang perlu kalian tahu, yang pertama kalian harus tahu yang di atas ini namanya judul bacaan. Terus ada yang kalimat yang menjorok masuk seperti ini juga, ini dan ini adalah ciri paragraf. Jadi dari sini sampai sini adalah paragraf 1, dari sini sampai ke sini paragraf 2, dari sini sampai ke sini paragraf 3, dari sini sampai ke sini paragraf 4. Di semester 1 Bapak sudah menjelaskan bahwasanya di setiap paragraf ada kalimat utama. Di tugas kalian dulu mencari kalimat utama pada masing-masing paragraf. Kalimat utama atau ide pokok atau gagasan utama itu bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, bisa di akhir paragraf. Tolong kalian pelajari lagi. Di halaman selanjutnya anak-anak, setelah kalian membaca bacaan sumber energi panas, tugas kalian adalah menjawab sebuah pertanyaan yang ada di buku siswa. Ini pertanyaannya. Anak-anak, karena ini adalah tugas kalian, kalau Bapak jawab secara detail-detailnya saya tuliskan, kalian nanti tinggal menyalin. Di sini sekalian mengetes daya ingat kalian. Walaupun kalian nanti bisa memutar video ini berulang-ulang dan mencatatnya, tapi tidak ada masalah. Ini akan Bapak berikan jawabannya satu-satu, nanti kamu bisa menambahkan. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ini juga sudah ada dalam bacaan anak-anak. Bisa kalian tuliskan nanti. Semua benda yang menghasilkan panas disebut energi panas. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Dalam bacaan tadi itu disebutkan bahwa yang pertama adalah matahari dan yang kedua bisa kamu tuliskan sendiri. Yang ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Nah, dalam bacaan tadi, kalau kalian mendengarkan jelas bisa. Kalau kita belajar tatap muka, pasti kalian semuanya satu kelas angkat tangan. Nah, di sini akan Bapak sampaikan bahwasanya matahari itu membantu proses tumbuhan dalam membuat makanan yang disebut fotosintesis. Nomor 4. Tunjukkan cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Tadi ibu menjemur pakaian basah, dijemur pagi hari, siang hari sudah kering.
Dan bisa kalian sebutkan contoh yang lainnya lagi. Yang kelima, bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Menggosok-gosokkan 2 buah batu sehingga muncul percikan api. Yang keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Jawabannya juga bervariatif anak-anak, tergantung imajinasi kalian. Bapak kasih contoh, karena membantu dalam pembuatan makanan. Apakah hanya itu? Tidak, kalian bisa menyebutkannya yang lain. Selanjutnya, di sini ada percakapan antara Siti, Udin, dan temannya. Ya, Bapak bacakan yang pertama. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Udin menjawab. Saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul Udin. Nah, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, dari bacaan ini bahwasanya membaca itu adalah cara belajar yang paling baik anak-anak. Kita lanjutkan halaman selanjutnya. Ayo mengamati. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikanlah tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Di sini ada nama kegiatan, alat yang digunakan, sumber energi panas yang digunakan. Contohnya, nama kegiatannya menanak nasi. Nanti kalian bisa menyebutkan nama kegiatannya lainnya. 3 saja. Ini, di sini, dan di sini. Menanak nasi, alat yang digunakan adalah panci dan kompor. Sumber energi panasnya api dari kompor. Bisa juga menanak nasi dengan alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panasnya listrik. Di sini kalian bisa menjawabnya. Bebas anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Di halaman 7, ayo membaca. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkanlah alat dan bahan berikut: 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan 2 es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 2. Satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Yang ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Nanti ada gambarnya di halaman berikutnya anak-anak ya. Kita lanjutkan.
keempat, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Ini gambarnya, es batu di bawah terik matahari, es batu di atas meja di dalam kelas, es batu di dalam kelas di dalam lemari. Nah, tugas kalian yaitu menjawab pertanyaan di bawahnya. Ini nomor 1. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ini awal-awalnya anak-anak. Bagaimana ukurannya? Ukurannya sama. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Bisa ya? Yang ketiga, kalau kalian menjawab yang ini, berikan alasanmu di sini. Kalau kamu menjawab yang tengah, berikan alasanmu di bawah ini. Kalau kamu menjawab yang ini, berikan alasanmu di sini. Yang keempat, kalian menyimpulkan. Bisa ya? Oke. Anak-anak di pembelajaran 1, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Tetap rajin belajar, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.